Kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta surga, kami mengucap syukur jikalau jalan salib-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu membuka jalan bagi kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi pelayan-Mu, dan untuk menjadi kekasih jiwa-Mu. Kami berdoa ya Bapa, agar kiranya pengorbanan-Mu ini tidaklah kami sia-siakan, tetapi kami boleh menghidupinya, kami boleh berkomitmen, dan kami boleh setia sampai akhir hayat kami ya Bapa. Sebelum kami membuka firman-Mu, kami mohon agar kiranya Roh Kudus-Mu membuka terlebih dahulu hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh menjadi lahan yang subur ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman ditaburkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu dan hikmat-Mu saja. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Yang pertama-tama saya ingin ucapkan selamat hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita merayakan khususnya pada hari ini saudara sekalian. Meskipun tema hari ini bukan tentang Roh Kudus, tetapi berkenaan dengan api, bagaimana mengatasi api yang padam saudara sekalian. Dan kita akan masuk ke dalam slide-nya, kita akan bacakan Alkitab. Saya akan bacakan ayat 4 dan saudara sekalian akan bacakan ayat yang kelima. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Tetapi aku mempunyai sesuatu melawan engkau, yaitu kasih-Mu yang pertama engkau telah tinggalkan. Ayat yang kelima saudara sekalian bacakan. Saudara sekalian, ketika mengingat tentang ayat ini saudara sekalian, ada kasih yang pertama. Atau LAI kita menerjemahkan dengan kasih mula-mula. Saya teringat dengan senior saya ketika saya masih kuliah S1. Jadi minggu lalu saya ada berkhotbah di GKY Puri, Gereja Kristus Yesus Puri. Dan setelah khotbah, beberapa rekan-rekan satu angkatan mengajak kepada saya untuk mengatakan, yuk kita ngumpul, kita ketemu. Singkat cerita kita bertemu di Puri Mall, karena GKY Puri dengan Puri Mall sangat dekat. Jadi ketika saya di Puri Mall, singkat cerita ada salah satu teman saya, rekan saya ini, satu angkatan, dia mengatakan, ingat gak kamu dengan, jadi waktu saya masuk di sekolah teologi ada sepasang pacaran, cowok dengan cewek, sepasang. Dan mereka ini jauh di atas kami, kakak tingkat kami. Dan kita anggap saja nama cowok ini namanya Peter. Ya kan, terus nama wanita ini namanya Sepri. Kita sebut aja seperti itu, Peter dengan Sepri. Yang menariknya adalah teman saya ini cerita, kamu ingat nggak bagaimana ketika Peter sedang berpacaran dengan Sepri? Begitu indahnya kehidupan mereka, begitu indahnya dunia mereka, dan begitu indahnya relasi mereka. Dan kemudian teman saya ini mengingatkan, kamu ingat nggak ketika mereka lagi belajar bersama-sama, ketika Sepri lagi belajar, apa yang Peter lakukan? Dia di sampingnya, dia begini. Ngapain saudara sekalian? Dia ngeliatin si Sepri. Dia nggak belajar. Jadi Seprinya lagi baca buku, lagi belajar, lagi mengetik. Apa yang Peter lakukan? Dia cuma begini saudara sekalian, ngeliatin Sepri. Dan kemudian teman saya mengatakan sangat menjijikan gitu loh. Ya kan, dilihatin, bukannya belajar malahan dilihatin terus, saking jatuh cintanya. Lalu berikutnya ketika mereka jalan bersama-sama, padahal Peter itu sudah banyak barang, udah ada tas, udah ada buku, tapi ketika dia lihat Sepri jalan di samping dia ambil semua barang Sepri, dia ambil semua buku-bukunya Sepri, dan dia ambil semua tasnya. Sepri jadinya nggak pakai apa-apa, tapi Peter
udah setengah mati saudara sekalian. Bukunya banyak, ada 20-30 buku dia pegang sambil tasnya dia di bawah sini, tasnya Sepri di bawah sini, dibawa semua saudara sekalian. Nggak masalah, kenapa? Karena jatuh cinta. Lalu berikutnya ketika mereka makan, bukan di asrama saudara sekalian, ketika mereka pergi ke mall bersama dengan teman-teman, mereka makan, apa yang dilakukan? Peter kemudian mengambil sendok dan kemudian meminta Sepri untuk membuka mulutnya. Jadi disuapin saudara sekalian. Ini di tengah-tengah mall. Ya kan, siapa di sini saudara pernah jatuh cinta seperti itu? Ketika belajar bukan melihat buku, tetapi melihat pasangan. Ketika lagi jalan bukan hanya membawa barangan saudara, tetapi juga membawa barang dari pasangan saudara. Dan berikutnya ketika saudara makan, saudara tidak masukkan ke mulut saudara sendiri, tetapi saudara suapin pasangan saudara. Ada yang pernah seperti ini saudara sekalian? Tapi ketika Anda menikah, bukan hanya segala sesuatu bayar masing-masing, tetapi kamu bawa masing-masing. Kamu bawa belanjaan kamu masing-masing, dan saya juga bawa barangan saya masing-masing. Betul ya saudara sekalian ya? Yang menariknya apa kisah cinta mereka ini? Antara Sepri dengan Peter. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan mereka, tapi saya dengar. Khususnya kemarin minggu lalu ketika teman saya ini bercerita. Kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan Peter? Singkat cerita saudara sekalian, Peter ini meninggalkan Sepri. Ini kisah nyata, mereka akhirnya menikah. Habis mereka menikah, mereka punya 2 anak. Ketika mereka punya 2 anak, kemudian Peter ini meninggalkan Sepri bersama dengan 2 anaknya. Menikah dengan wanita yang berbeda agama. Udah pertama kali. Ya kan? Udah nikah dengan wanita lain yang pertama kali. Terus akhirnya pernikahan ini bermasalah. Terus apa yang terjadi? Kembali ke Sepri? Enggak. Sudah nikah lagi yang kedua kali. Saudara sekalian, ini kisah nyata bukan? Kisah nyata. Kita dulu, bayangkan saudara, ini pasangan loh. Ini pasangan suami istri yang dulu pacaran sekian lama, yang dulu benar-benar mencintai, yang dulu benar-benar berkorban, yang dulu benar-benar menyerahkan segalanya untuk kekasih jiwanya saudara sekalian. Tetapi setelah beberapa tahun, kasih itu bisa hilang. Tetapi setelah beberapa lama, cinta itu bisa pudar. Tetapi setelah ada kejadian sana dan sini saudara sekalian, rasanya itu bisa menghilang saudara sekalian. Ini padahal suami dan istri, bisa cintanya bisa pudar. Apalagi saudara sekalian, kita dengan persahabatan aja kasih kita bisa hilang. Dulu kita begitu teman dekat, tapi sekarang menjadi teman yang jauh. Dulu kita adalah best friend, tetapi sekarang kita adalah menjadi teman yang tidak pernah berbicara. Kita yang tidak pernah kontak-kontakan lagi, yang tidak pernah membalas SMS lagi. Bisa jauh saudara sekalian. Bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga persahabatan, tetapi juga anak. Dulu kita mencintai anak kita, dulu kita mencintai orang tua kita, tetapi setelah waktu tiba, setelah waktu berlalu, hubungan antara orang tua dengan anak pun bisa jauh. Tidak pernah lagi telepon-teleponan. Tidak pernah lagi telepon. Tidak pernah lagi mengucapkan selamat tahun baru. Tidak pernah lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Menghilang. Betul ya? Padahal dulu sangat menghargai apa-apa mama, apa-apa mama, apa-apa mama, apa-apa anak kita. Tetapi sekarang kita tidak lagi berbicara kepada mereka. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu indah, kasih yang begitu kuat di masa lalu, tapi bisa hilang di masa sekarang. Betul saudara sekalian? Ini yang kita lihat loh dengan sesama manusia, yang kita bisa lihat, yang kita bisa ajak komunikasi, yang kita bisa sentuh, yang kita bisa ada relasi secara kelihatan, apalagi dengan Tuhan. Saudara bisa pahamin nggak? Kalau relasi dengan manusia yang kelihatan saja bisa hilang, apalagi kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kasih kepada manusia yang berwujud saja bisa pudar, apalagi kasih kepada Tuhan. Tuhan yang tidak berwujud, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita rasakan, yang tidak bisa kita alami secara fisik. Itu pasti bisa juga pudar. Betul nggak saudara sekalian? Dan disinilah yang menjadi permasalahan dari jemaat Efesus. Dikatakan apa? Next mungkin. Dikatakan apa? Kasihmu yang pertama, engkau telah tinggalkan. Dan di sini Tuhan menegur di dalam ayat yang keempat. Tuhan menegur, hei kamu jemaat Filipi, hai kamu jemaat Efesus, hai kamu jemaat GKRI Kelapa Gading. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Tuhan menegur. Kita bisa saja mengasihi Tuhan, tetapi bukan dengan kasih yang dahulu. Kita bisa saja mengasihi Tuhan, tetapi bukan dengan kasih yang spektakuler seperti dahulu. Kita bisa saja mengasihi Tuhan, tetapi bukan dengan kasih yang mula-mula. Dikatakan apa?
Tuhan menegur kita, kamu telah kehilangan kasih-Mu. Sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan menegur kita, apa yang kita lakukan? Kebanyakan dari kita tidak suka ditegur, bukan? Kita nggak suka ditegur, kita nggak suka dikritik, kita nggak suka dikasih tahu, kita nggak suka dinasehatin, kita nggak suka dikoreksi, kita nggak suka. Tapi ketika Tuhan mengatakan, hei aku menegur kamu karena aku mengasihi kamu, apakah kita mau dengar apa tidak? Dikatakan apa? Hei, kasih-Mu yang pertama engkau telah tinggalkan. Apakah kita mau bertobat apa tidak? Apakah kita mau mendengarkan teguran Tuhan apa tidak? Apakah kita mau mendengarkan nasihat Tuhan apa tidak? Yang menariknya adalah ayat yang keempat, Tuhan bukan hanya menegur kita, saudara sekalian, tetapi ayat yang kelima A, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan solusi. Tuhan bukan hanya sekedar menegur, tetapi Tuhan memberikan solusi. Solusi yang pertama adalah, ini penting. Yang pertama dikatakan apa? Ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Menarik gak saudara sekalian? Terjemahan saya berbeda dengan terjemahan sedikit LAI. Beda ya. Tuhan mengatakan apa? Ini menarik nih. Pertama apa? Supaya kamu bisa kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, Tuhan kasih langkah pertama. Langkah pertama adalah apa? Ingatlah dari mana kamu telah jatuh. Ngerti ya? Ingatlah dari mana kamu telah jatuh. Dengan kata lain, supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Supaya kita bisa kembali bersemangat kepada Tuhan. Supaya kita bisa kembali mengasihi Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Dikatakan apa? Ingatlah dari mana dulu kamu telah jatuh. Ingatlah dulu kasih-Mu yang pertama. Ingatlah kasih-Mu yang spektakuler. Ingatlah betapa kamu dulu mencintai Tuhan. Ingatlah dulu betapa kamu merindukan Tuhan di posisi ini. Kamu harus ingat. Terus berikutnya ketika kamu ingat, tiba-tiba kamu jatuh. Kenapa harus diingat dulu saudara sekalian? Karena kejatuhan manusia kita seringkali gak sadar. Bener gak? Kita seringkali gak sadar loh kita jatuh. Kita seringkali kita gak tahu loh kita udah meninggalkan Tuhan. Seringkali kita gak tahu loh kita udah mulai hati kita udah mulai selingkuh. Seringkali kita gak tahu loh kita udah mulai kasar. Kita seringkali udah gak tahu loh kita udah mulai mengabaikan keluarga kita. Kita seringkali kita tidak sadar loh kalau kita sudah berpaling terlalu jauh. Betul gak? Karena paling berat adalah ketika kita jatuh sedikit demi sedikit, itu paling berbahaya. Nggak mungkin seorang suami atau istri besoknya langsung selingkuh, nggak mungkin, betul nggak? Nggak mungkin itu, suami atau istri itu nggak mungkin langsung selingkuh. Hari ini nikah, besok langsung selingkuh, mungkin nggak? Bagi saya nggak mungkin, pasti apa? Pelan-pelan dulu kan. Suaminya misalnya suka buka Instagram dulu, ya kan suka Instagram. Iya kan, untung saya nggak ada sosial media saudara sekalian. Saya nggak ada sosial media, jadi aman. Saudara. Meskipun ada sosial media bukan berarti aman. Saudara sekalian ya, pertama sekali lagi saudara, kalau saudara mau jatuh biasanya itu pelan-pelan. Pertama suka lihat sosial media, scroll, ini wanita ini cantik, kemudian nge-like. Ya kan ketika nge-like, kemudian cewek yang nge-like itu lihat, saya di-like. Terus kemudian dia kasih komentar ke kita. Ketika kasih komentar ke kita, DM kita, betul ya DM ya istilahnya? Betul kan? Saya nggak tahu. Ya DM ya, DM kita, kemudian apa yang kita lakukan? Kita balas lagi. Habis balas, pertama hanya basa-basi saja. Kemudian apa? Meningkat, betul nggak? Nggak sadar. Kita bilang, ini kan cuma mengagumi orang biasa aja kan. Kan DM biasa aja kan. Kan bicara tentang kehidupan kita secara umum kan biasa-biasa aja kan. Sampai akhirnya apa? Masuk kemana? Hal-hal yang bersifat pribadi. Bersifat pribadi kemudian cerita semua sana sini. Iya kan akhirnya apa? Secara emosi kita mulai terjatuh. Saudara sekalian perhatiin nggak? Dan itu cilakanya apa? Kebanyakan orang yang melakukan itu tidak sadar, tidak ingat, tidak tahu. Makanya dikatakan apa? Ingatlah dari mana kamu telah jatuh. Ingat. Lalu berikutnya ketika kita ingat, apa yang kita lakukan? Wah, aku telah jatuh. Wah, aku telah meninggalkan Tuhan. Wah, aku telah tidak setia sama Tuhan. Terus setelah kita ingat, kita ngapain saudara sekalian? Yang kedua katakan apa? Bertobat. Ini menarik kata bertobat. Sekarang saya ingin kita semua bertanya kepada teks Alkitab. Ketika Yohanes mengatakan di sini bertobat, Yohanes menulis kepada orang percaya apa kepada orang tidak percaya? Hah? Orang percaya kan? Yohanes menulis kepada orang Kristen apa kepada orang non-Kristen? Orang Kristen kan? Yohanes menulis kepada orang yang pelayanan apa orang yang non-pelayanan? Kesimpulannya apa saudara kalian? Yang bertobat, ketika Tuhan mengatakan bertobat, ini menariknya apa? Sama dengan kata metanoia, bertobat. Kata bertobat ini bukan hanya ditujukan kepada orang non-Kristen. Orang bertobat ini bukan ditujukan kepada orang yang di luar gereja. Orang yang diminta Tuhan bertobat ini bukan hanya mereka yang di luar orang-orang percaya.
Tetapi justru orang-orang percaya sendiri, justru apa? Jemaat Tuhan sendiri, justru apa? Umat Tuhan sendiri, bahkan apa? Pelayan Tuhan sendiri bisa Tuhan minta bertobat. Mungkin kita semua di sini yang sudah hadir di sini saudara sekalian, yang sudah mengikuti Tuhan sedemikian lama, yang sudah melayani Tuhan sekian lama, mungkin Tuhan mengatakan, hei kamu, jangan puas dengan tindakan kamu, ayat 1 sampai 3, jangan puas dengan pelayanan kamu, jangan puas dengan komitmen kamu, karena sebetulnya kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Oleh karena itu engkau juga harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi saya, Philip Chia, bahkan seorang hamba Tuhan pun tetap harus tahu apakah saya sudah jatuh apa tidak. Kalau saya sudah jatuh, saya pun juga harus bertobat. Ini menarik saudara sekalian. Bertobat ini harus dimulai dari umat Tuhan sendiri. Bertobat ini harus dimulai dari pelayan Tuhan sendiri. Bertobat ini harus dimulai dari orang Kristen sendiri. Harus bertobat. Apakah kita mau bertobat saudara sekalian? Atau kita mengatakan yang bertobat itu orang yang tidak percaya? Tuhan mengatakan enggak. Kita pun yang di dalam gereja ini pun kita harus bertobat. Kalau kita tahu kita salah, menariknya apa? Mereka pelayanan sudah bagus loh. Kalau saudara mau tahu pelayanan mereka, baca ayat 1 sampai 3, itu pujian, itu bagus loh. Pelayanan mereka sudah bagus. Tetapi bagi Tuhan, buat apa kamu melakukan pelayanan yang begitu bagus? Buat apa kamu jadi WL yang begitu luar biasa? Buat apa kamu menjadi pengkhotbah yang luar biasa? Buat apa kamu menjadi penyambut tamu yang luar biasa? Kalau kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula, buat apa? Dan ternyata orang Kristen bisa kehilangan kasih yang mula-mula, betul tidak? Berapa banyak dari kita ketika kita pelayanan, kita udah jenuh pelayanan. Berapa banyak dari kita ketika kita pelayanan, kita udah merasa capek dengan namanya pelayanan. Berapa banyak ketika kita pelayanan, kita udah merasa kosong. Aku tidak ada lagi kebahagiaan dalam pelayanan. Berapa banyak ketika kita diminta pelayanan, kita udah merasa letih, kita kayak merasa ditarik. Tuhan, pekerjaanku udah banyak. Pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah tangga, terus harus sekarang di gereja, aku udah capek Tuhan. Tetap pelayanan, tetap menginjili. Tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetapi dengan kasih yang seadanya. Berapa banyak dari kita melayani Tuhan dengan kasih yang seadanya, bukan dengan kasih yang mula-mula. Oleh karena itu Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu melayani semua orang bisa melayani, tapi tidak semua orang bisa melayani dengan kasih yang terbaik. Kalau kamu tidak melayani dengan kasih yang terbaik, kamu bertobat. Amin saudara sekalian, bertobat. Lalu berikutnya, setelah bertobat ngapain saudara sekalian? Udah selesai? Amin saudara sekalian? Ngapain? Lakukan pekerjaan-pekerjaan pertama. Nah ini menarik. Jadi kamu nggak bisa hanya nginget doang. Oh iya, saya sadar ya. Saya ingat, saya di sini harusnya kasih saya di sini, kemudian saya jatuh. Udah selesai? Enggak. Kamu ketika udah tahu kamu ingat. Yang kedua apa? Ketika kamu tahu kamu udah jatuh, kamu bertobat, berpaling. Terus ketika bertobat ngapain? Lakukan pekerjaan-pekerjaan pertama. Jangan lagi selingkuh. Nah itu betul ya. Kamu komitmen kepada istri kamu komitmen kepada suami kamu komitmen kepada keluarga kamu komitmen lagi kepada Tuhan. Lakukan pekerjaan-pekerjaan pertama yang membuat kamu jatuh cinta. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kamu semakin semangat sama Tuhan. Lakukan kegiatan-kegiatan yang membuat cintamu itu kembali pulih kepada Tuhan. Lakukan itu. Lakukan itu. Dan saya ingat saudara sekalian, ketika saya merasa kering dalam pelayanan, ketika saya merasa lelah di dalam pelayanan, dan ketika saya merasa terlalu banyak di dalam pelayanan, apa yang saya lakukan saudara sekalian? Saya lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah rutinitas saya langsung baca Alkitab. Saya baca sendiri. Saya baca Alkitab, saya gali. Jangan ganggu saya. Saya mau waktu saya bersama dengan Tuhan, biasanya di pagi hari. Habis saya meluangkan waktu saya sekitar 2 jam baca Alkitab, lalu berikutnya yang kedua, ini pekerjaan saya. Pekerjaan pertama saya supaya membalikkan cinta saya kepada Tuhan. Lalu berikutnya yang kedua, saya dengar khotbah. Biasanya saya dengar khotbahnya itu orang kulit hitam. Mengapa orang kulit hitam? Karena orang kulit hitam kalau khotbah itu semangat banget, seperti saya saudara sekalian. Iya kan? Jadi saudara coba lihat aja orang kulit hitam kalau khotbah itu semangat banget kayak saya. Jadi saya belajar orang kulit hitam. Jadi saya ketika lagi lagi lemah, ketika saya lagi tak berdaya, ketika saya lagi stuck, terus saya dengar khotbah apa? Orang kulit hitam. Dan itu semakin semangat. Habis yang kedua setelah mendengar khotbah kulit hitam, lalu berikutnya yang ketiga apa yang saya lakukan? Yang ketiga, saya kemudian dengar lagu-lagu rohani. Biasanya karena saya orang yang ekstrovert, sanguin, jadi saya mendengarnya lagu-lagu yang semangat.
Gitu, biar saya semangat. Lalu berikutnya yang keempat, biasanya nih yang keempat nih, apa yang saya lakukan? Ketika ada sore jam 4, ketika jam 4 sore, saya suka ngapain? Saya suka jalan. Saudara, di tempat kami itu, tempat tinggal kami dekat dengan Greenfield. Bapak tahu ya, tadi kita sudah sempat bicara, kompleks Greenfield. Kenapa saya suka jalan di kompleks Greenfield? Karena nggak ada mobil. Jam 4 itu nggak ada mobil, kosong. Jadi saya suka ketika jalan, saya suka tuh lihat langit. Saya suka gitu loh, melihat langit biru sekali, ada awan, terus berikutnya ada anginnya. Meskipun saya benci lihat kucing gitu kan, di situ ada kucing banyak banget gitu kan. Tapi saya lihat Tuhan, saya melihat gitu loh, Tuhan itu menciptakan dunia ini begitu indah. Jadi saya melihat gitu loh, bukan hanya saya sudah disegarkan dari pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya saya sudah disegarkan dari pengkhotbah, bukan hanya saya disegarkan dari pujian-pujian rohani. Yang keempat apa? Saya disegarkan tentang Tuhan, tentang apa? Dari alam. Wah, alam itu begitu indah. Baru akhirnya biasanya terakhir saya cerita ngobrol bersama dengan teman-teman saya. Saya mau belajar kehidupan. Dan di situ biasanya iman saya dikuatkan. Sini saudara sekalian. Jadi kalau saudara udah merasa jauh daripada Tuhan, saudara merasa jenuh sama Tuhan, saudara udah merasa biasa-biasa aja, kayak tidak ada semangat, kayaknya justru merasa tertekan, saudara harus ingat, bukannya ingat, bertobat. Lalu berikutnya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan pertama yang membuat saudara jatuh cinta kembali. List hal-hal yang bisa membuat saudara jatuh cinta kembali. Kenapa saudara sekalian? Karena ini menyedihkan. Menyedihkannya gimana? Beberapa hari ini, makanya saya agak terus bergumul dengan hidup saya. Maksudnya bergumul dalam segi apa? Saya di Amerika itu, ya doakan ya, kalau bisa tidak ada perubahan, saya tahun depan mau ke Amerika Serikat. Kenapa saudara sekalian? Bukan pindah ke sana for good ya, enggak, kunjungin 1 bulan. Karena di Amerika Serikat itu saya punya komunitas, dan komunitas ini sangat dekat dengan saya. Dan menariknya adalah, ketika saya pindah ke Indonesia, mereka udah mulai kehilangan arah. Gitu loh, karena mereka melihat saya itu sebagai pemimpin rohani mereka, jadi mereka udah mulai kehilangan arah. Salah satunya adalah kita sebut saja sebagai teman saya ya, namanya Morgan. Morgan ini dari China, orang China, dan kemudian dia menikah dengan, kita sebut saja sebagai Ruth, namanya Ruth. Jadi Morgan ini menikah dengan Ruth, saya hadir di sana, saya ikut semua prosesnya, dan Morgan itu menganggap saya sebagai saudaranya dia. Padahal dia anak satu-satunya, dan dia sudah jadi warga negara Amerika, dan dia sangat menghargai saya, sangat menghormati saya. Yang saya sedihkan adalah mereka menikah itu sudah 10 tahun lebih loh. Sudah 10 tahun lebih. Tetapi menariknya apa saudara sekalian? Morgan dengan Ruth, Morgan ini kita ketemunya di seminari. Dia itu mencintai Tuhan sekali, bahkan dia ingin mengambil F3 di Cambridge University, ingin menjadi tokoh apologet dunia, keren kan? Lalu berikutnya bagaimana dengan Ruth? Ruth ini adalah anak misionaris. Dia lahir bahkan di China, meskipun orang bule lahir di China. Dan dia papa mamanya itu mendirikan seminari underground. Jadi membuat FTT secara underground. Dan beberapa kali keluarga mereka ditangkap dan mau dideportasi ke Amerika Serikat. Tapi tetap mereka melayani, hebat nggak? Terus kemudian bukan hanya Ruth itu lahir dari keluarga misionari, tapi dia pun dari masa kecil, usia 7-8 tahun sudah melayani juga. Melayani Tuhan. Menarik ya. Lalu berikutnya, usia 18, Ruth juga mengabdikan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi dia membantu papanya itu menjadi PK1 atau dekan. Ya kan, dekan daripada kampusnya ini. Luar biasa. Sampai ambil S1, F2, F3-nya apa? Semuanya teologi, ingin melayani Tuhan. Menikah dengan Morgan supaya mereka berpikir mereka bisa kembali ke China, mereka bisa memberitakan Injil. Amin saudara sekalian? Mantap nggak? Ini kisah nyata loh. Yang menyakitkan hati saya adalah ketika Morgan minggu lalu dia WA saya. Kapan kita ada waktu untuk bicara? Akhirnya saya telepon sama dia, saya ingat Sabtu lalu, kita telepon dan kemudian dia mengatakan, ini kisah nyata. Dia dengan Ruth akan bercerai. Bukan hanya akan bercerai, itu saya tanya, saya sudah duga, saya tanya, kamu masih datang ke gereja nggak? Enggak. Dari kapan kamu tidak datang ke gereja? Dari tahun 2023, mereka nggak pernah lagi ke gereja. Sebelum saya pulang ke Indonesia tahun 2022 dia masih menjadi majelis di gereja Amerika. Dia dan istrinya. Dan sekarang bukan hanya mereka sudah tidak jadi majelis lagi. Mereka juga tidak menganggap diri mereka sebagai orang Kristen lagi. Dan mereka akan bercerai. Ketika saya dengar hal itu, saya hancur saudara sekalian.
Dan saya berkata kepada istri, kita kadang, kita nggak tahu seberapa dalam kita telah jatuh, kita nggak tahu. Yang perlu kita tahu adalah apa? Kita harus hati-hati, kita harus terus-menerus mengingat. Kita harus terus-menerus evaluasi diri kita. Kita harus terus-menerus refleksi, apakah kita sudah jatuh, kalau jatuh sudah dalam apa belum. Kalau kita sudah jatuh, buru-buru bertobat dan lakukan hal-hal yang pertama. Karena ketika Ruth dan Morgan, bayangkan komitmen mereka di dalam Tuhan, mereka bisa meninggalkan Tuhan, apalagi saudara dan saya. Kita tidak kebal, kita tidak imun daripada kehilangan kasih mula-mula. Oleh karena itu, biarlah pada hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, kalau kita datang ke gereja dengan perasaan biasa-biasa saja, merasa perlu dan tidak perlu ke gereja. Kalau kita pelayanan kita merasa kayak terpaksa. Kalau kita dengar firman Tuhan merasa kayak berat, saudara tanya baik-baik. Apakah saudara sudah kehilangan kasih yang mula-mula apa belum? Karena saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, tapi kalau tidak ada hati, kalau tidak ada kasih, dan kalau tidak ada cinta kepada Tuhan yang mula-mula, saudara akan ditegur sama Tuhan. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berterang di surga, kami bersyukur ya Bapa, kami boleh belajar tentang kasih-Mu. Kasih-Mu bukan hanya ditunjukkan ketika Engkau memberikan apa yang kami minta. Kasih-Mu ditunjukkan bukan hanya ketika Engkau mengabulkan doa-doa kami. Kasih-Mu bukan hanya ditunjukkan ketika kami menerima apa yang kami inginkan. Tetapi kasih-Mu Engkau tunjukkan ketika Engkau menegur kami, ketika Engkau menasehati kami, dan ketika Engkau mengoreksi kami. Kami tahu teguran koreksi itu menyakitkan. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa teguran dan koreksian itu juga merupakan bentuk kasih-Mu terhadap kami. Kami rindu ya Bapa agar kiranya firman-Mu ini boleh merefleksikan hidup kami. Boleh membuat kami berpikir, membuat kami berkaca, membuat kami bercermin. Apakah kami sebagai umat-Mu, kami memang harus perlu bertobat? Apakah kami sebagai anak-anak-Mu, kami sudah kehilangan kasih yang mula-mula? Apakah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kami sudah kehilangan semangat, sukacita, dan damai sejahtera yang awal ketika kami pertama kali melayani Tuhan? Apabila kami kehilangan semua itu ya Tuhan, ajar kami supaya kiranya kami boleh mengingat seberapa jauh telah kami jatuh. Dan kami boleh bertobat dan kami boleh melakukan hal-hal yang akan membangkitkan, mengembalikan cinta kami dan kasih kami yang mula-mula itu. Ajar kami ya Bapak supaya kiranya kami jangan melakukan pelayanan, tapi pelayanan kami sendiri ditolak. Ajar kami ya Bapak supaya jangan biar kami hanya datang dalam ibadah, tetapi ibadah kami pun ditolak. Ajar kami supaya kiranya kami jangan hanya melakukan tindakan-tindakan rohani, aktivitas-aktivitas agamawi saja, tetapi ajar kami supaya kiranya kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu, hati yang mencintai Engkau, hati yang haus, hati yang lapar untuk selalu intim, untuk selalu terkoneksi, untuk selalu terhubung dengan Engkau ya Bapa. Ajar kami supaya kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar, bersemangat, mengebu-ngebu di dalam gereja-Mu, di dalam pelayanan-Mu, dan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami ya Bapa, supaya Engkau jangan mengambil kaki diam dari kami, tapi biarlah Engkau terus memberkati hidup kami dan jadikan hidup kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu sudah selesai membicarakan firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan yang akan terus mengingatkan firman ini dalam setiap hati kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Philipsia yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada
pagi ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani, menjadi berkat dan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Mari saya mengangkat saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi akan renungan firman Tuhan pagi ini dengan pujian nomor yang keempat. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan hati yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hati. Api Roh Suci, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hati. Api Roh Suci bakar hati. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih secara khusus kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan kembali Tuhan iman kami. Sejauh mana kami sudah berkenan di dalam hari lepas hari kehidupan kami berjalan bersama dengan-Mu. Khususnya ketika hari ini kami bersama-sama merayakan akan hari pencurahan Roh Kudus-Mu, peringatan pencurahan Roh Kudus-Mu kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami yang selalu menyertai hari lepas hari kehidupan kami. Secara khusus, hamba-Mu juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang dalam mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka. Apapun masalah dan persoalan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan persoalan dan masalah tidak membuat mereka menjauh daripada-Mu. Tapi justru masalah dan persoalan menjadi satu kesempatan untuk kembali melihat siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang selalu menyertai, melewati masalah-masalah, bahkan memegang tangan jemaat-jemaat-Mu melewati masalah itu dengan kemenangan yang daripada-Mu. Sehingga masalah dan persoalan justru membuat mereka semakin teguh di dalam iman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa hamba-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa di tengah-tengah situasi ekonomi yang saat ini tidak menentu, biarlah juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hari lepas hari kehidupan mereka. Secara khusus dalam apa yang mereka usahakan atau mereka kerjakan. Mereka boleh melihat bagaimana pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu
indah, dan itu memperteguh langkah iman mereka untuk terus berjalan di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga tidak lupa senantiasa berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dengan anak-anak, dengan keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak jemaat-Mu yang masih studi, Tuhan berkati studinya. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Bahkan anak-anak jemaat-Mu yang sudah menikah, Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi juga hamba-Mu, kami semua Tuhan, menyerahkan hari lepas hari dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, memberkati, dan mengumpulkan kami kembali pada hari Minggu depan di rumah-Mu ini, dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami semua yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati doa-doa ini seperti Tuhan mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.